soul felt this world held free love, oh, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, falls on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Merry Christmas. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu kepada setiap kami. Sehingga Engkau mengaruniakan yang terbaik yang ada dan yang termulia di surga kepada kami semua umat manusia yang penuh dengan dosa. Sehingga dosa kami Tuhan boleh disucikan karena tidak sebanding dengan darah kudus kemuliaan-Mu. Biar pada Natal ini kami mulai merenungkan kembali perjalanan iman hidup kami, keluarga kami, dan Natal yang damai, supaya Tuhan, hati kami dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga damai Natal, kasih Natal, berkat Natal, dan semangat Natal itu boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, menjauhkan kami dari segala bencana, sakit penyakit, kuasa kegelapan orang-orang jahat, maupun Tuhan dari ilmu-ilmu hitam lainnya. Engkau memberkati kami jikalau kami ada kesulitan, persoalan, tantangan. Engkau Tuhan pasti menolong, memberkati kami. Tangan-Mu Tuhan selalu membimbing kami dan menyembuhkan segala penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bicara tentang Natal tidak lepas dari tentang Roh Kudus, peranannya yang begitu besar. Dimulai kalau kita melihat, yaitu seorang yang bernama Maria. Boleh dikatakan adalah nantinya menjadi istri daripada Yusuf. Dialah seorang perawan Maria dan juga istri Yusuf. Orang yang penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu pada Natal ini keluarga harus ada damai. Jika keluarga bersatu, terlebih di dalam Tuhan, dan menyerahkan segala pimpinannya kepada Tuhan, maka jalan di depan itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Sesulit apapun kalau Tuhan yang memimpin jalan kita, laut pun akan dibelah jadi dua, taufan pun akan diberhentikan, Yeriko yang tebal pun akan diruntuhkan, bela peru matahari pun akan diberhentikan. Hanya tergantung bagaimana kita mau membawa keluarga kita
untuk takut dan mau dipimpin oleh Tuhan. Istri dan Roh Kudus, saudara, biar sebagai seorang istri, mari izinkan Roh Kudus memenuhi hati kita. Sehingga para istri, dimanapun juga, tentunya juga para perempuan dan gadis-gadis, rindu akan lawatan Roh Kudus. Rindu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang harus kita beli. Tetapi itu akan dikaruniakan Allah kepada kita. Hargai itu, karena itu lebih mahal dari semua yang ada di dunia itu. Cintailah, karena Dia telah mencintai terlebih dahulu. Kita lihat ayatnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kita melihat sebelum Maria itu bersama Yusuf pergi ke Bethlehem dan kemudian mengandung dan melahirkan Yesus. Sebelum itu malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang akan lahir yang dari Roh Kudus itu disebut kudus, anak Allah Maha Tinggi. Dan saat itu pun Maria penuh dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menaungi dia. Keluarga itu, saudara, penting dimulai dari atasan sampai kepada bawah. Jikalau orang tua tidak penuh Roh Kudus, bagaimana mungkin kita bisa membawa anak kita, saudara, dipenuhi Roh Kudus juga. Walaupun itu bisa suatu hari. Tetapi ingat, ketika mulai malaikat itu bicara kepada Maria, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, maka dia juga dipenuhi Roh Kudus. Ketika Elisabet juga mengandung, yaitu Yohanes Pembaptis, yang kemudian Maria datang kepada dia, dan kemudian memberikan salam. Maka anak yang di dalam kandungan Elisabet, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak dan penuh Roh Kudus. Maka Elisabet pun penuh Roh Kudus juga. Sehingga di sini kita melihat, mari memulai dari orang tua, kita memberikan diri kita, supaya ada Roh Kudus menaungi keluarga kita, sampai kepada anak kita. Jika orang tua kita tidak, maka bukan satu halangan. Mari yang muda-muda, berikan diri kita kepada Tuhan seperti Maria yang masih muda, yang masih belum menikah, sedang bertunangan saja. Dia penuh Roh Kudus. Sehingga di dalam hidup ini, mau kita sendiri, mau kita sudah berkeluarga, apapun kondisi kita, peranan Roh Kudus itu sangat dibutuhkan dan sangat kita andalkan dan kita inginkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ampuni segala dosa salah kami. Memberkati setiap kami, menyucikan hidup kami, menguduskan supaya kami layak Tuhan, menjadi tempat dan bersahabat dan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kekristenan kami bukan liar. Kekristenan kami bukan aku sendiri yang memimpin hidupku dengan mauku. Tetapi aku sendiri telah menyerahkan hakku kepada Engkau. Sehingga Engkau memimpin hidupku. Biar Roh Kudus yang menuntun semuanya. Kau memberkati setiap keluarga, istri, perempuan-perempuan muda dimanapun mereka berada. Biar berkat dan kuasa Roh Kudus boleh menaungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bicara keluarga, kita juga bicara tentang suami.
Suami tentunya kita bicara saudara bahwa juga harus ada penyertaan Roh Kudus. Harus cinta dan takut akan Tuhan sebagai kepala keluarga. Namun yang lebih daripada itu saudara, setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah kita dituntun Roh Kudus, apa tindakan? Apakah menjadi suami yang suka berbuat jahat, hidupnya kekerasan, penuh dengan duniawi? Tidak. Tetapi hatinya yang tulus. Suami yang tulus. Itu saudara akan ditolong Tuhan. Kenapa Yusuf dipilih? Oh, dia keturunan dari Daud, banyak yang keturunan Daud. Dia lahir di Bethlehem, walaupun dia harus kerja di Nazaret. Banyak yang lahir di Bethlehem, bahkan tinggal di Bethlehem. Dia orang Israel, banyak juga yang dari Israel di situ juga. Orang yang percaya Tuhan ada begitu banyak. Tapi yang tulus, saudara, tidak banyak. Engkau dan saya saat ini, waktunya membuka hati kita, mengubah semuanya, supaya ada ketulusan dalam hidup kita. Kita lihat ayat firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dari sini kita melihat saudara, bahwa orang yang tulus itu tidak ingin mencemarkan nama siapapun juga. Apalagi menjelekkan, mencemarkan nama istrinya tidak. Sehingga Yusuf saudara, orang tulus, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Kalau dia langsung ngomong, dia mengandung bukan dari aku, Maria akan mati saat itu. Dirajam, tetapi dia menerimanya dan dia menceraikan diam-diam. Karena dia punya ketulusan, walaupun egonya sakit. Aku kok dirugikan, sakit hati. Orang yang aku cintai kok seperti ini. Mungkin dia merasa dikhianati, mungkin saudara. Sehingga dia saat itu yang sakit sekali, dia tetap tidak mencemarkan nama orang lain. Orang yang tulus sakit apapun, dirugikan apapun juga, dia tidak akan mencemarkan nama orang itu. Sehingga kalau kita melihat malaikat datang, malaikat Tuhan intervensi untuk memberitahu Yusuf yang tulus, supaya jangan sampai kehilangan kasih karunia. Sehingga malaikat Tuhan itu datang mencegah Yusuf supaya jangan berbuat dosa walaupun orang yang baik. Orang yang tulus yang tidak mencemarkan, tetapi tetap tindakannya akan menghasilkan sebuah kesalahan. Sehingga Tuhan menjauhkan orang yang tulus dari kesalahan. Mungkin sekecil apapun Tuhan akan menjauhkan dia. Walaupun kerap kali kita masih tergelincir, tetapi Tuhan akan menjauhkan, menjaga, melindunginya. Sebab itu ketulusan, itu harga mati bagi seorang suami dan laki-laki. Termasuk juga bagi umat Tuhan. Ketulusan harga mati. Yaitu di dalam kedatangan Tuhan ini. Kita dengarkan satu pujian. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight.
God near to us once more. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be miles away. And have yourself a merry little Christmas now. Haleluya, haleluya. Visi dan Natal yang suci. Sebelum kita masuk di tahun yang baru, selalu kita dimulai dengan Natal. Mengapa Natal itu mendahului sebelum tahun yang baru? Supaya kita mempersiapkan diri sejak dini, yaitu membawa Yesus dalam kehidupan kita. Mengapa suasana Natal itu di bulan terakhir sebelum tahun yang baru? Supaya kita, saudara, mengakhiri tahun yang lama ini dengan damai. Dan kita akan masuk di tahun yang baru dengan hidup hati yang baru, semangat yang baru. Terlebih ada visi yang dari Tuhan. Minimal ada pengharapan yang pasti terjadi dalam hidup kita. Jika kita bersama dengan Tuhan. Sebab itu membangun iman pada Natal itu adalah kesempatan bagi kita semua. Ketika kita membangunnya iman kita pada Natal ini dengan suasana kiri kanan yang Natal penuh indah. Bukan kita merayakannya dengan pemandangan yang indah untuk memuaskan mata kita, telinga kita, saudara. Dengan kata-kata selamat Natal. Tetapi terlebih daripada itu, kita mau pesta rohani. Kita mau mengambil makna Natal itu. Kita ingin bekal Natal itu kita bawa untuk masuk tahun yang baru. Mengapa banyak orang melewati tahun yang baru sampai tutup tahun hidupnya susah, sedih? Karena pada saat Natal dia tidak mendapatkan damai Natal. Dia tidak masuk di dalam kasih Natal itu dan berkat Natal. Sehingga kita bisa melihatnya. Dia tidak mendapatkan visi. Dan Natal yang suci menjadi Natal yang kelabu. Natal yang mulia menjadi Natal yang berdarah. Natal yang kudus menjadi Natal penuh perbantahan. Karena kita tidak mengambilnya itu. Sebab itu ambillah visi. Renungkan selama bulan-bulan Natal ini. Khususnya pada suasana saat ini. Kita lihat dulu firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Kata malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Visi yang didapat Yusuf. Yaitu untuk kedepannya. Bukan visi untuk dirinya saja yang diampuni dosa. Tetapi seluruh umat manusia. Bahkan mungkin anak dia secara jasmani. Yaitu dari Maria pun akan dapat pengampunan dosa. Sehingga kalau kita melihat siapa penulis kitab Yakobus. Siapa penulis kitab Yudas, bukan Yudas Iskariot. Tidak lain adalah saudara Yesus. Dia mendapatkan juga pengampunan bahkan kemurahan Tuhan. Terlebih saudara dikatakan bahwa Yesus akan mengampuni seluruh umat manusia. Dan kalau Yesus mengampuni seluruh umat manusia. Kalau dosa kita tidak membebani kita dalam hidup kita. Maka hidup kita ke depan itu menjadi ringan. Langkah kita menjadi langkah yang tepat di arah yang tepat.
tanpa beban. Tetapi jika beban dosa itu menggandoli kita, bayangkan betapa beratnya. Ada seekor jerapah yang tinggi besar, saudara. Kemudian dia kuat lari dan semuanya. Namun kaki kiri kanannya dibebani oleh harimau yang lebih kecil dari dia. Padahal dia bisa menendang, tapi karena kaki belakang yang untuk menendang, dua-dua dikunci, dua-dua dibebani oleh masing-masing satu ekor harimau. Maka yang besar pun dia tidak bisa berlari, tidak bisa menendang, dia cuma berjalan pelan-pelan sambil kakinya digigit, saudara. Sambil pelan-pelan dagingnya mulai diambil, saudara. Akhirnya tidak tahan, dia jatuh dan mati. Demikianlah dosa akan membebani perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak kuat. Sehingga kita tidak bisa berjalan cepat. Lambat laun, saudara, kita akan hancur. Sama seperti kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Lot. Ketika mereka berlambat-lambat meninggalkan kota Sodom dan Gomora yang akan dihujani belerang karena dosa Sodom dan dosa Gomora. Maka tangan Tuhan memegang mereka dan menggandeng mereka supaya jangan berlambat-lambat. Ada kekuatan Allah pada Natal ini untuk membawa kita berjalan bukan berlambat-lambat, melalui dosa itu diampuni. Dan jangan lagi kita hidup di dalam beban dosa. Kutuk pun sudah dilepaskan dari kita. Sehingga apa yang kita perbuat seharusnya berhasil. Seharusnya. Tapi saya nggak berhasil, Pak. Berhasil itu bukan di depan. Berhasil itu berbicara di akhir. Mungkin di depan kita gagal. Mungkin usia 30 kita gagal. 40 kita gagal. 50 kita gagal. 50 lebih kita berhasil. Kok bisa, Pak? Contohnya yang punya Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders. Dia berhasil pada saat usia 50 lebih mendekati 60. Oleh sebab itu saudara, keberhasilan jangan dilihat di depan. Kalau kita belum berhasil bukan berarti Tuhan tidak ada. Tapi ingat, perjalanan kita masih panjang. Kita tidak boleh mempersingkat dengan putus asa. Tetapi harus tetap kita berjalan, apalagi tidak ada beban dan dosa. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami semuanya. Engkau menyucikan hati kami. Supaya segala beban dosa ini boleh Tuhan dilepaskan. Sehingga kami mendapatkan visi dan mendapatkan Natal yang suci, yang kudus ini. Supaya setiap orang boleh berjalan di dalam terang dan tangan Tuhan yang memimpinnya. Biar momentum daripada Natal ini bukan sekedar perayaan, tapi sebuah persiapan untuk menuju peperangan di hari depan, pada tahun yang depan. Peperangan bukan membunuh orang, peperangan untuk menentukan nasib, melawan segala bencana kemalasan, melawan segala dosa dan ego, untuk menuju kepada kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita lihat dulu, saudara, yaitu poin keempat. Ketaatan dan hadiah Natal. Kalau hidup kita, saudara, di Natal-Natal ini, kita mendapatkan daripada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, sebagai hadiah terbesar selama sejarah umat manusia. Namun kalau kita tidak taat, hadiah sebesar apapun kita tidak bisa mendapatkannya. Contoh saja, di sebuah sayembara atau pesta besar, nama kita dipanggil untuk mendapatkan hadiah yang paling besar. Namun jikalau kita tidak taat untuk maju ke depan, kita tidak taat, saudara, untuk membuka tangan kita menerimanya. Kita tidak taat untuk mengikuti aturan itu. Mungkin kita pulang, kita berkata besok saja ya. Kan sama saja, nama sudah dipanggil. Besok saja saya ambil hadiahnya. Tidak bisa. Demikian Yesus diberikan kepada kita. Dan nama kita dipanggil.
dan namamu, nama saya, dipanggil oleh Tuhan untuk mendapatkan hadiah besar itu. Tetapi kalau tidak ada ketaatan, kita tidak akan mendapatkan itu. Ketaatan saudara untuk terima Yesus. Ketaatan untuk membaca dan melakukan firman Allah. Ketaatan terlebih. Hidup kita bukan kita lagi, tapi kita serahkan kepada Yesus. Karena Yesus telah menebus dosa kita. Melalui darahnya dia telah membayar semua hutang itu. Dia telah membeli hidup kita, saudara. Sehingga kita tidak punya atas hidup kita. Yang menawan kita, tapi Yesus membebaskan kita. Sehingga kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, kita dengarkan satu pujian. Christmas, malam yang kudus, malam yang sunyi, malam yang mulia. Tiba-tiba bintang bersinar dan malaikat berkata, "Jangan takut, sebab hari ini aku memberitakan kepadamu berita kesukaan besar bagi seluruh umat manusia, yaitu hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan." Biarlah itu di hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat rahmat-Mu, sehingga mata hati kami jadi terang, sehingga kami boleh menikmati Natal dan menikmati dan mempersiapkan diri, serta Tuhan berjaga-jaga supaya kami membekali diri kami untuk perjalanan hidup kami pada tahun-tahun yang akan datang. Kau memberkati setiap kami, memberi kekuatan, biar kasih-Mu tercurah, sehingga kami boleh disembuhkan dari segala penyakit kami,
Dilepaskan dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dilepaskan dari segala bencana, dijauhkan dari kuasa kegelapan. Dan diberikan kekuatan ketika kami lemah. Dihibur ketika kami susah. Dan diberikan jalan ketika jalan tertutup. Diberikan hikmat ketika kami mengalami kebodohan. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.